Halo guys, balik lagi bareng gua Ilham dan kali ini kita kembali ke perpisian dimana setelah 2 minggu sampai 3 minggu gua pakai PC ini, gua nggak ngerasa ada masalah yang berarti ya, bahkan fine-fine aja sejauh ini. Ini adalah rakitan PC pertama gua, jadi kalau kalian belum nonton rakit PC pertama kali gua, kalian bisa nonton dulu videonya. Dan setelah 2 minggu ini juga gue baru tahu bahwa ada satu kesalahan yang gue lakukan di dalam PC ini, yaitu posisi fan 3 ini itu terbalik teman-teman. Ternyata setelah ada 2 orang yang komentar, 2 atau 3 orang komentar bahwa fan reverse ini kebalik, gue memutuskan untuk memperbaiki ini dan mengembalikannya ke posisi yang seharusnya, sehingga udara yang ditarik itu juga lebih stabil mungkin ya nanti. Tapi sebelum masuk ke perbaikan atau pembongkaran ini, gue akan coba dulu nyalakan PC gue, kemudian gue akan membuka aplikasi yang biasa gue pakai, dan nanti kita akan coba buat main game sekitar 15-20 menit untuk mengetahui berapa suhu yang ada di dalam ruangan ini sebelum kipas ketiga fan ini gue balik. Dan kita juga akan ngelakuin hal yang sama setelah fan reverse ini kita balik. So tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. So gue akan nyalain PC ini dan kita akan coba untuk bermain game dan buka aplikasi yang sama, baik sebelum dan sesudahnya. Oke. Buat yang belum tahu, di sini ketika kalian udah aliri listrik PC kalian itu nanti akan ada lampu indikator yang akan menyala, baik di bawah ataupun di atas. Kalau motherboard kalian RGB ya, ARGB. So gue akan nyalain dulu. Nah, sampai sini sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Kipas gue nyala, semuanya nyala normal. Bahkan kayak nggak ada masalah sama sekali. Cahayanya juga kelihatan kan kalau ARGB-nya itu nyala. Tapi sebenarnya ini posisinya kebalik, hanya posisinya aja. So gue akan ngebalik posisi ini seperti seharusnya, tapi gue perlu mencabut beberapa kabel terlebih dahulu supaya kita bisa cabut, karena kan ini fan ini itu sambung menyambung ya kabelnya ya. Jadi gue perlu mencabut kabelnya dulu, kemudian nanti baru kita balik dan pasang lagi dengan posisi yang seharusnya. Oke, monitornya baru gue menyalain teman-teman, sorry. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini mungkin. Oke, kita udah masuk ke PC-nya, udah masuk ke monitor. Mungkin gue akan sebentar. Oke, di sini kalau kalian lihat kelihatan nggak ya? Sebentar, gue cek. Oh, nggak kelihatan. Oke teman-teman, ini adalah suhu ketika gue pertama kali menyalakan PC gue, yaitu 36 derajat. Dan gue juga akan membuka beberapa aplikasi di monitor ya. Nanti gue akan tunjukin apa aja aplikasinya. Ini aplikasi yang biasa gue pakai sih teman-teman, kayak Chrome, kemudian Discord, kemudian OBS, dan tentunya gamenya ya. Jadi gue akan buka keempat aplikasi itu dulu supaya penggunaannya ini adalah penggunaan yang memang biasa kita pakai, jadi nggak terkesan terlalu di bawah, under, atau terlalu over ya penggunaannya. Jadi kita bisa menggunakan secara seimbang. Gue akan coba buka beberapa aplikasi gue dulu. Oke, ini udah gue buka ya aplikasinya. Kita langsung lihat suhunya itu langsung ke 50 derajat ya. Dan gue ngeceknya ini bukan CPU-nya ya, tapi GPU-nya, yaitu untuk VGA-nya. Karena gue pakai VGA, jadi gue ngeceknya panasnya itu VGA-nya. Kalian juga terserah sih mau ngecek ke CPU-nya atau VGA-nya, tapi gue lebih prefer ke VGA-nya karena untuk ngegaming dan file lain-lain itu gue make di VGA-nya supaya lebih bekerja. Oke, gue udah buka beberapa aplikasi di sini. Kalau kalian bisa lihat ada OBS, kemudian gamenya, kemudian Chrome, Discord, dan File Explorer. Nanti setelah ini kita juga akan setelah diperbaiki, nanti kita juga akan tes juga seperti ini 15-20 menit buat ngegame. Apakah ada perbedaan suhu yang signifikan setelah kipasnya itu dibalik. So gue akan main
Satu game sekitar 15-20 menit. Kita gunakan stopwatch ya. In 3, 2, 1 and go. Di 58 ya. Di 58%. Oke. Oke teman-teman, kita stop di 18 menit ya. Kita stop di 18 menit, 9 detik lewatan sedikit. Oke. Oke, terakhir di 53. Oke. Oke teman-teman, ini PC udah mati, semuanya udah gue cabut, kabel-kabel di belakang udah gue cabut, dan sekarang kita tinggal buka aja PC-nya. Dan sebelum masuk ke belakang, gue mau cabut ya kabel fan yang di depan dulu ya. Soalnya kalau kita cabut yang di belakang dulu, nanti takut muter-muter kita yang di depannya, kita muter lagi. Jadi gue akan cabut kabel fan depannya dulu. Ini biar gue lepas. Oke. Nah ini kabel fan gue muter. Samping gitu kira-kira perlu nggak ya? Samping perlu guys, buat buka ini kan kipas. Karena kita perlu muter kipas ya, jadi perlu dibongkar juga sampingnya. Oke, ini tampilan kalau nggak ada kipas. Cukup luas ininya, karena gue pilih casingnya itu untuk yang ATX guys, tapi motherboard gue untuk micro ATX, jadi masih ada space banyak. Saran gue kalian lebih baik pilih yang ATX ya guys kalau baru pertama ngerakit PC, supaya ininya juga luas akses buat kalian. Oke, kita akan cabut dulu di bagian fan-nya dulu ya. Oke guys, kita perlu cabut CPU fan sama ARGB ya, karena dua ini adalah kabel yang connect ke bagian fan reverse kita, 3 fans reverse kita ini. Kita akan cabut dua ini dulu. Kalau kalian susah, kalian bisa dimiringin ya guys, karena gue lebih suka langsung lurus gini kalau cabut kabel, dan nggak suka dimiringin, so gue akan cabut seperti ini. Oke, jangan takut ya guys, kalian harus cabutnya ini di ujung kabel sini kalau bisa, di bagian kabel ini. Kalau di sini dia agak susah narik dan malah takutnya goyang ke pin yang ada di sini. Jadi kalian cabutnya dipegang di bagian sini yang keras, yang kuat, yang cukup kuat lah. Intinya buat narik kabel. Kemudian kalau kalian pegang di sini,
itu nanti kalian akan susah nariknya, dia nanti kena pin yang ada di sini teman-teman. Oke, ini udah kita cabut, nanti tinggal kita putar aja ke bagian belakang ini, ke bagian ke bagian belakang, karena kan kabelnya dari sini ya, jadi nanti akan gue tarik. Sebelumnya gue akan putar PC gue dulu sebentar. Oke, gue udah balik PC gue akan buka dari sini, karena untuk yang buka di bagian sini ya, gampang sih bukanya. Oke, ini udah gue buka. Oke, ini perkabelan gue ya guys, walaupun agak berantakan, nggak apa-apa kalau kalian nanya, bang kok berantakan sih bang ininya, kabel di belakangnya. Nggak apa-apa guys, kan ketutupan sama ini, toh juga nggak ada yang lihat kabel di belakang kalau udah kepasang dan ketutup, jadi nggak masalah. Namanya juga baru pertama, jadi nanti akan sering berjalannya waktu kita akan jago teman-teman buat masang ngerapihin kabel, but it's okay untuk pertama. So gue akan buka ini dulu karena kabelnya itu sambung menyambung dan gue perlu ngeluarin si kabel yang tadi, si kabel fan tadi. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini udah gue buka bawah dan kabel ini akan gue pinggirin dulu, mungkin akan gue geser sedikit ya, karena gue tahu posisi kabelnya guys, jadi gue nggak perlu bongkar-bongkar semuanya sih. Dan tadi juga kan udah di atas udah dicabut ya, jadi kita tinggal tarik aja kabel yang udah dicabut tadi. Ini kabel yang udah dicabut tadi kita lepas guys. Ini sambung menyambung. Kenapa gue bilang sambung menyambung? Karena di sini itu ada pin yang harus kita sambungin ke masing-masing bagian teman-teman. Oke, gue akan masukin ke sini. Kita akan cabut dulu ya untuk yang bagian kipas ini supaya gampang ngelepasnya nanti. Oke. Nah, ini di bagian bawah kipas sudah kelepas semua nih guys. Ada satu sama satu lagi dia ke atas, kita tarik ini. Nah, ini bagian kipas pertama, bagian paling bawah udah kecabut. Tinggal yang bagian dua ini, dua atas satu, sama perlu satu lagi, satu kabel lagi. Kita butuh satu kabel lagi. Itu di sini. Ini. Nah, udah guys. Udah kecabut ini. Pokoknya kalau kalian tahu posisinya pas masang dan kalian bisa ngerapihin kabelnya ini untuk kalian tahu posisinya di mana-mana, itu sebenarnya nggak ada masalah guys, walaupun agak berantakan di belakang ya. Oke, sekarang kita akan cabut masing-masing fan-nya. Gue akan mulai dari bagian atas dulu karena nanti yang bawah tinggal diputar aja dan kita langsung pasang dari bawah. Oke, let's go. Oke, kalian kalau mau masang kipas atau apapun yang sifatnya 4 gini, kanan kiri ya guys, kanan atas kiri bawah gitu,
supaya nyangkut dulu keduanya. Kalau kalian pasang kanan semua takutnya miring yang di kirinya, atau kanannya juga bisa miring. Jadi saling menyilang lah intinya. Sama kalian harus siapin tempat ya, satu tempat gitu wadah untuk naruh perbautan supaya nggak hilang. Oke, kelihatan nggak guys? Bisa guys. Oke teman-teman, kipasnya udah berhasil kecabut semua tiga-tiganya. Kipasnya udah berhasil kecabut semua tiga-tiganya, dan gua akan balik untuk pasang sesuai dengan posisinya. Oke, gua akan pasang seperti ini ya. Semoga kita nggak salah lagi ya masangnya. Ini kabelnya gua akan julurin dulu lewat belakang. Lewat sini maksudnya, lewat belakang ya. Oke.
Kalian kalau misalnya emang mau cabut kabel-kabel yang lain juga nggak apa-apa sih guys, itu terserah kalian. Cuma kalau gue males cabutnya lagi guys, males masangnya, males nyabutnya lagi. Jadi gue cabut cuma kabel kipasnya aja sih, yang lain biar gue biarin aja. Cuma kalau saran gue sih dari awal jangan sampai salah guys, biar kalian gak perlu ngelakuin hal ribet kayak gini lagi. Walaupun ya nggak terlalu ribet sih, cuma sayang aja waktu kalian buat harus ngebongkar lagi, masang lagi. It takes time guys, so better you check it first. Oke, kita akan pasang kabel. Oke, sekarang gua akan mulai pasang kipasnya lagi ya, karena udah gue balik. Oke, kipas pertama udah gue pasang. Sekarang kita lanjut ke kipas kedua. Oke, kita harus pastiin jangan kebalik lagi ya guys, karena gue udah kebalik masalah kipas ini di awal. Gue udah kebalik juga sekali, terus sekarang harus kebalik lagi. Jadi memakan waktu sangat untuk masak kipas doang. Buat gue pribadi ya, gue lebih memilih untuk tidak memperbaiki ini guys sebenarnya. Cuma setelah dipikir-pikir, kalau gue nggak memperbaiki ini, sayang aja kipas yang udah gue beli niatnya untuk reverse malah nggak berfungsi karena salah pasang ya. Oke, sebentar. Kalian kalau bisa pakai obeng yang magnet guys, atau yang mesin sekalian, biar nggak jatuh-jatuh. Kalau itu kan jatuh gitu, magnetnya bisa jatuh guys.
Jangan lupa teman-teman buat kanan kiri ngebautnya supaya nggak goyang dulu. Jangan terlalu kencang ya teman-teman, kalian takutnya nanti pas mau ganti kipas atau mau ganti komponen lain susah ngebukanya. Saran aja sih sebenarnya, cuma terserah kalian. Yang penting kan kipasnya udah nancep dan kepasang teman-teman. Sebenarnya kalau masalah kencang di belakang atau enggak kan sebenarnya nggak masalah selama kalian bisa berpijak di tulang-tulang bagian sininya nih, kipas kalian. Oke, kipas bagian 2 udah. Cuma gue nggak mau ribet ya, nanti antara kipas 2 sama kipas 1 gue akan sambung kabelnya dulu teman-teman. Di sini ada 2 kabel untuk yang USB dan untuk yang ARGB, dan untuk ke kipasnya gue akan sambungkan ke masing-masing sesuai fungsinya. Oke, gue akan sambungin kipas untuk ARGB nya itu ini dengan ini. Oke, salah ini. Nah ini teman-teman ada pasangannya dia. Ini kipas dari kipas 2 dan ini dari kipas 3. Ini untuk ARGB kalau nggak salah, gue agak lupa ya. Yang penting bisa kecolok dia, gue colokin aja. Ini ada ininya sih, ada pinnya dan ada yang lubang. Di sini cuma 3 ya teman-teman, walaupun lubangnya di sini 4, di sini cuma 3. Itu kalian gak usah khawatir, itu pasti nyala kok. Oke, kita pasang. Ini udah kepasang. Satu lagi gue akan memasang yang ini nih. Oke, mana satu lagi? Oh ini. Oh ini. Nah untuk yang ARGB-nya itu ada 3 pin juga. Di sini juga ada 3, masing-masing 3 ya. Kalau yang ini, di sini pin 3, di sini pin 3. Kalian colokin aja. Ada tandanya juga kok guys untuk saling colok ini. Jadi kalian bisa lihat tandanya aja. Oke, untuk yang bagian pertama udah. Untuk yang 2 udah. Nanti tinggal kita gabung yang 2 dengan yang 1. Oke, gitu aja sih guys sebenarnya. Oke, kita lanjut pemasangan yang komponen terakhir, kipas terakhir. Kita masukin dulu ini kabel, karena kabelnya agak panjang ya dan di atas. Sebenarnya gue bisa lewatin ke lubang 2 sih guys, cuma kayaknya gue akan lewatin tetap di lubang 1 sesuai dengan kipasnya masing-masing, supaya ketika gue butuh lagi nanti gue tahu kabel dia ada di mana. Oke, sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke satu kipas terakhir sebelum kita coba pasang ke kabel di depan. Kita baut dulu ya.
Oke, satu terakhir agak susah ya, dia ada kabel di atas soalnya. Nah, masangnya agak susah teman-teman kalau tinggal satu terakhir di atas. Kecuali kalian mau nyopot kabel, itu mungkin akan lebih mudah ya. Kalau gua kan nggak nyopot kabel ya, cuma copot kabel yang untuk kipasnya aja emang. Oke, udah. Oke, udah kepasang. Agak miring ternyata, sorry. Belum kepasang dengan benar teman-teman. Oke, kipasnya udah kepasang semua, kipas 1, 2, 3 itu udah kepasang, tinggal kita colok antara kipas 2 dan kipas 1. Oke, ini untuk kabel kipas 1 teman-teman. Kayak tadi aja kita cari kipas di kipas 2 nya itu, kipas 2 nya itu masih ada untuk kipasnya muter dan RGB nya. So kita bisa gunakan kipas 2 dan kipas 1. Oke, kita ke kipas 1 dulu. Kita gunakan ini dengan ini. Oke, kita sambung seperti ini teman-teman. Oke, ini udah kita sambung. Kemudian kita sambung satu lagi itu untuk yang RGB nya. Sebentar. Oke, ini RGB nya ya. RGB nya kita sambung ke sini. Oke, masalah di sini udah. Sekarang kita tinggal sambung kabel ke depan. Sebentar. Oh, sebentar teman-teman. Harusnya lewat atas gini. Bentar, gua ada cabut dulu karena dia kelibet di kabel ini. Harusnya di dalam ya gue naruhnya. Oke, di kabel ini kita udah dapat dua pasang ini. Oke, kita kan coba nanti kita kan coba ya bener atau salah yang gue pasang ini. Oke, kita akan aliri ini ke depan. Oke. Oke, kita udah berhasil ngelewatin kabel ke depan, julurin kabel ke depan. Sekarang kita balik. Oke teman-teman. Nah, oke, di sini udah dapet untuk yang RGB sama yang biasa ya. Kita cabut, kita pasang dulu yang RGB. Sorry teman-teman. Oke, kita pasang RGB. Sama CPU fan ini yang 4 tadi. Sebentar.
Di bagian belakang gue ada salah ini ya, salah pasang ya teman-teman, satu. Jadi gue akan cabut dan pasang lagi, nggak perlu dibalik lah untuk kabel yang kipasnya, soalnya salah naruh gue. Oke, kita salurin lagi ke depan sini. Ini kabel udah muncul, kita langsung pasang aja di bagian CPU fan teman-teman. Ini ada bagian di indikatornya, kalau kalian bisa lihat nggak sih, kelihatan? Nah ini ada bagian kayak pembatasnya gitu, jadi kalian harus cocokin sama pembatasnya juga ya. Jadi kalian tinggal pasang aja sampai dia bunyi klik. Oke, ini udah kepasang teman-teman. Gue akan majuin ini gue ya. Nah di bagian ini ada CPU fan, ini adalah untuk yang muterin kipas supaya kipas kita muter ketika kita nyalain, dan ini adalah ARGB. Dia itu dua-duanya ada ininya sendiri ya. Kalau yang si ARGB itu dia hanya lubang aja, berbentuk lubang, 3 lubang atau 4 lubang, tergantung punya kalian. Biasanya sih 3 teman-teman. Dan ini juga 3 lubang ya, dan di sini ada pembatasnya kecil hitam. Kalian cocokin aja sama yang punya fan kalian di sini hitam. Oke, karena ini udah kepasang, salah satu peraturan ketika kalian ngerakit PC itu adalah jangan langsung tutup semua, baik yang di belakang, di depan, ataupun kaca kalian ataupun yang lainnya itu jangan ditutup teman-teman. Kenapa? Supaya kalau nanti ada salah atau masih ada error, kalian bisa langsung cabut, gak perlu kalian bongkar-bongkar lagi. Itu salah satu peraturan ketika kalian merakit PC. Oke, gue akan coba colokin ke power supply gue dulu, kemudian kita akan tes nyala atau enggak. Oke teman-teman, gue udah colokin kabel PSU sama kabel HDMI buat ke monitornya. Sekarang kita coba colokin kabelnya ke stop kontak, sama kita coba nyalain juga ya, supaya kita tahu nyala atau enggak ini isi kita. Oke, kita coba moment of truth, 1 2 3. Oke, nah ini teman-teman, kipas yang atas nyala tapi kipas bawah dan ketiganya itu nggak nyala. So berarti kita ada salah di belakang, kita harus cek lagi di belakangnya. Nggak perlu jadi ini fungsinya kebuka itu, kita masih bisa colok kabel di belakang. Oke, kita akan coba perbaiki lagi yang di belakang. Oke teman-teman, ternyata ada 2 kabel yang belum gue colok, antara fan 2 ke fan satunya itu ada yang belum gue colok dua-duanya untuk fan dan ARGB nya. Jadi itu sebabnya tadi ARGB untuk ini dan fan 2 ini nggak muter, karena kan fan 3 colok ke fan 2 itu nyambung jadi satu. Nah fan 2 nyolok ke fan 1 itu nyambung jadi satu. Jadi satu rangkaian ini saling sambung menyambung. Sekarang kita coba, karena udah gue colok di belakang tadi, ini harusnya gue tarik ke belakang, cuma nanti akan kita kita rapihin kalau ini udah selesai dan udah bisa ya. Kita akan coba sekali lagi, in 3 2 1 and go. Terangan teman-teman. Nah kalian udah bisa lihat ya teman-teman, ini udah nyala dan udah muter, udaranya udah narik. Yang itu juga kan kita nggak ada otak-atik yang itu ya. Nah oke, ini udah nyala semua, udah bisa, kita udah bisa rapihin kabel yang di belakang ya. Setelah ini oke, kita akan coba dulu sebentar. Oke, indikator di air coolernya juga nyala ya, sama kayak tadi, cuma karena ini baru dinyalain, biasanya 37 sampai 40 rata-rata kalau gue baru nyalain, jadi ini normal, nggak ada masalah. Kita akan coba nanti setelah ini untuk main game ya. Tapi sebelum itu gue akan rapihin kabel di belakang dan kalian nggak perlu lihat lah perapihannya. Oke, see you sampai terakhir guys, tonton terus. Oke guys, kita akan nyalain sekali lagi, terus kita coba main game sekitar 15 sampai 20 menit kayak tadi, dengan aplikasi yang sama, game yang sama, dan segalanya itu sama. Kita akan coba setelah kipas ini dibalik, apakah akan lebih berpengaruh terhadap suhu di dalam PC kita atau tidak. So kita akan mulai nyalakan dulu. Oke, terlalu terang, sorry. Oke, ini udah nyala ya, kita udah balik
apa namanya, kita udah balik untuk kipasnya. Sekarang kita akan coba untuk main game sekitar 15-20 menit kayak tadi. Gue akan pakai stopwatch lagi, dan mungkin di video nanti akan gue percepat ya pada saat bermain game, supaya kalian nggak terlalu lama wasting time untuk lihat gue main game 15 menit. Oke, di sini suhunya itu di 35 derajat ya, normal seperti gue bilang tadi. Pada saat kita nyalain PC itu normalnya di 35 sampai 40 derajat. Itu normal, teman-teman. So, gue akan mulai pakai aplikasi yang tadi. Gue akan buka Chrome, gue akan buka Discord, gue akan buka file Firefox, dan gue akan buka OBS serta gamenya juga. Oke, sebentar. Oke, ini adalah suhu ketika gua udah buka semua aplikasi, tapi gue belum main gamenya ya. Jadi gue udah buka file Firefox, Discord, OBS, kemudian Chrome udah gue buka juga. Sebentar, gue akan tunjukin ke kalian bahwa memang gue udah buka semua. Oke, ini 42 ya teman-teman, 42 sampai 46. Nah, ini adalah yang tadi udah gue buka, ada di Chrome, OBS, ada Chrome, OBS, gamenya, Discord, dan file Firefox ya, kayak tadi di awal. Oke, kita akan mulai main. Ini 50 di 51. Oke, kita akan mulai main gamenya ya teman-teman. Oke, gue udah masuk ke gamenya, udah mulai baru mau main. Sebentar, ketika nanti gue main, gue akan ini ya, tunjukin ke kalian bahwa gue memang record ini selama 18 menit kayak tadi. Sebentar, gue akan buka stopwatch. Oke, gue akan buka stopwatch dimulai dari sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, udah jalan di 49.
Oke teman-teman, berarti untuk main game itu stabil di antara 50 sampai 51, dan ini gue masih buka untuk keempatnya, 4 file semua di antara 50 sampai 51. Oke. Jadi ada keberhasilan 1%, 1 derajat lah ya, 1 derajat atau 2 derajat, itu lumayan banget. Oke. Oke guys, jadi itu tadi perjalanan gue untuk merubah posisi dari fan reverse ini. Dan ini gue lagi mode matiin lampunya ya, karena terlalu terang. Nanti takut ke record nggak begitu jelas, ngeblur. So efektif sendirinya itu tergantung sih ya. Kalau menurut gue 1-2% itu ya lumayan lah. Selain itu juga jadi lebih rapi dan kelihatan lebih bagus ya kalau misalnya kita nyalain lampunya itu, jadi memang lampunya dari depan bukan dari belakang kayak tadi pas awal video. Kalau kita nyalain lagi itu dia akan jadi seperti ini di depan. Kalau sebelumnya kalian boleh mundurin lagi ke video awal, itu cahayanya itu ada di belakang. Jadi ini salah satu keuntungan ketika kita masangnya itu dengan benar. So segitu aja guys untuk video kali ini, semoga membantu dalam kalian untuk merakit PC kalian juga. Dan tonton video lain di channel ini, ada beberapa channel tentang game. Dan see you in the next video, jangan lupa subscribe. Bye bye.